Ya, baik, Pak Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini akan dilaksanakan kuliah kalkulus integral dengan pertemuan 10 dengan judul penggunaan integral yaitu luas daerah. Nah, subjek PMK atau capaian belajar mata kuliah di sini adalah memahami penggunaan integral. Kemudian indikatornya nanti mahasiswa mampu memahami luas daerah di bawah kurva, kemudian mampu memahami daerah di antara dua kurva. Kita langsung ke materi. Jadi luas daerah di bawah kurva. Jadi sebenarnya integral yang kita pelajari selama ini, dia kan sebenarnya merupakan dia berasal dari jumlahan Riemann. Jadi integral yang kita pelajari selama ini, yaitu asalnya ini, yaitu berasal dari jumlahan Riemann ini. Nah, jumlahan Riemann sendiri ini apa? Jumlah Riemann sendiri ini, dia itu menunjukkan luas daerah di bawah kurva yang didekati dengan persegi panjang seperti ini. Nah, dengan kata lain, ya, karena integral itu dia dasarnya jumlah Riemann, di mana jumlah Riemann itu dia menghitung luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan pendekatan persegi. Nah, dengan kata lain, dapat juga kita artikan bahwa ketika kita menghitung integral, nah, ketika kita menghitung integral itu sama dengan menghitung luasan daerah di bawah kurva. Nah, jadi itu. Jadi integral itu sebenarnya ketika kita menghitung integral itu kita sama dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Nah, luas daerah di bawah kurva itu ada eh, dua macam, yaitu ketika kurvanya itu berada di atas sumbu X, dan macam berikutnya yaitu ketika kurvanya berada di bawah sumbu X. Nah, ketika kurvanya di atas sumbu X, nah, ketika kurvanya ini atau fungsinya di atas sumbu, ini kan sumbu X ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ketika kurvanya berada di atas sumbu X, maka untuk menghitung luas daerahnya itu sama dengan, ya cukup kita mengerjakan integral biasa, integral berbatas biasa, yaitu integral batas bawahnya A sampai B fx dx sama dengan FA, maaf, FB dikurang dengan FA. Di mana F-nya itu, di mana F-nya itu, nah F-nya ini, itu F-nya, itu Fx, F besar ya, itu sama dengan hasil integral dari Fx dx. Nah, jadi F besarnya nih, integral dari Fx dx. Dan semua rumus ini namanya adalah sesuai dengan teorema dasar kalkulus yang kedua. Nah, ini atau biasa orang nyebutnya itu TDK, teorema dasar kalkulus yang kedua. Nah, ini sebutan lainnya. Nah, teorema dasar kalkulus kedua itu ada di mana? Ya, ada di bentuk integral. Ini ya. Nah, ini. Teorema dasar kalkulus 2 atau TDK 2. Nah, sesuai dengan ini. Nah, jadi ketika kurvanya itu berada di atas sumbu X, maka kita mengerjakannya sesuai dengan mengerjakan teorema dasar kalkulus 2. Nah, ini tadi. Nah, kemudian yang kasus berikutnya, bagaimana jika integralnya itu, maaf, integralnya. Bagaimana jika fungsinya itu berada di bawah sumbu X? Nah, ketika
sumbunya berada di bawah sumbu X, nah ini kalau saya gambarkan, kalian kasih yang ini ya. Nah, ketika luas daerah yang di bawah sumbu X, maka untuk menghitung luasnya, maka kita kalikan dengan -1. Maka hasil teorema dasar L1-nya ini kita kerjakan dengan eh, kita kalikan dengan -1. Jadi ini ilustrasinya. Hasilnya seperti apa? Misalkan ini. Nah, di sini itu misalkan A, di sini itu misalkan B, di sini Y, di sini X, sumbu X, dan kurvanya itu ada di sini. Nah, misalkan gini. Y sama dengan Fx, maka luasan yang diarsir ini, nah R-nya ini, hitungnya pakai yang ketika berada di bawah sumbu X. Ya. Nah, kita ke contoh, tentukan luas daerah kurva berikut. Nah, kita tahu, nah ini, contohnya misalkan saya punya kurva, dia kurvanya di atas sumbu X, batas bawahnya itu -1, batas bawah batas atasnya itu dari 2 sampai dengan 2. Fungsinya apa? Fungsinya itu Y sama dengan X pangkat 4 min 2X plus 3 plus Y sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2. Nah, pertama, kita bentuk dulu integralnya. Nah, pertama, nah ini semua ya. Nah, langkah pertama, bentuk integralnya. Integralnya, integral batas bawahnya sama dengan -1, batas atasnya itu sama dengan 2. Fungsinya, nah, fungsi dari kurva ini adalah X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2 dx. Nah, sama dengan, nah, berarti luas luas daerahnya ini sama dengan, saya kebalik ini. Ini harusnya ini AR ya. AR itu maksudnya area dari luasannya. Nah, area dari luasannya sama dengan integral ini kan. Nah, baru itu kita selesaikan integralnya. Yang kedua, selesaikan bentuk integralnya. Nah, berarti AR atau luas area ini sama dengan 1, 2, X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2. Nah, biar lurus. X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2 dx. Nah, itu sama dengan, nah, kita kerjakan integral ini, ingat, pakai rumus integral ya. Ingat, rumus integral kan integral dari X pangkat N dx sama dengan N, kok N, 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Nah, itu kan. Kalau integral dari satu konstanta dikalikan X pangkat N dx sama dengan konstanta dibagi dengan N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Nah, jadi kalau saya punya integral, nah kalau integral dia kan dikerjakan per sukunya ya. Satu suku itu apa? Satu suku itu ketika dia dipisahkan oleh tanda positif atau tanda negatif.
Jadi misalkan, oke, ini saya satu persatu dulu aja biar lebih jelas. Nah, ini belum saya tentukan tegalnya, tapi saya kerjakan satu persatu biar jelas. Nah, jadi, hmm, tapi nanti kepanjangan nanti. Langsung aja lah. Nah, jadi ketika saya punya X pangkat 4, nah integral dari X pangkat 4, nah contohnya ya, contohnya dx, maka kita pakai rumus yang pertama ini, jadi 1/4 plus 1, X pangkat 4 plus 1, plus C, sama dengan 1/5, X pangkat 5 plus C. Nah, ini untuk yang ini. Kemudian ketika saya punya integral negatif 2, X pangkat 3, dx itu sama dengan, nah, negatif 2 sebagai K-nya, berarti negatif 2. Nah, pangkatnya 3, berarti 3 plus 1, X pangkat 3 plus 1, plus C, sama dengan negatif 2/4, X pangkat 4 plus C. Nah, itu. Nah, kemudian ini ada satu lagi yang kurang. Jadi, kemudian ingat lagi, ketika saya punya integral konstanta saja, jika konstanta dx, hasilnya adalah kx plus c. Nah, jadi ketika konstanta saja, ini contohnya nih, integral dari 2 saja, dari dua dx sama dengan 2x plus c. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau konstanta saja, tinggal kita tambahkan variabel x, seperti itu. Nah, jadi hasil integral semuanya ini, nah, karena ini integral berbatas, nah, berarti langsung C-nya ini nggak usah kita gunakan. Jadi sama dengan hasilnya itu yang X pangkat 4 tadi ini, 1/5, nah, berarti bisa juga saya tuliskan X pangkat 5 kali 1 berarti X pangkat 5 ya. X pangkat 5/5. Kemudian ini, X pangkat 4 kali min 2 dibagi 4 kan, berarti ini saya bagi 2, sama-sama saya bagi 2, berarti min 2 bagi 2 itu 1, negatif 1, 4 bagi 2, 2, berarti negatif setengah. Negatif dikurang, nah, ini sama dengan ini ya, kita tentukan sini ya. Negatif 1/2 X pangkat 4 plus C. Sama dengan, saya juga saya tuliskan X pangkat 4 negatif maksudnya. Berarti 2. Berarti plus C. Berarti di sini negatif X pangkat 4 dibagi 2. Nah, karena ini berbatas, maka C-nya tidak usah digunakan ya. Kemudian plus 2, integral 2. Integral 2 sama dengan 2X. Jadi plus 2X dengan batasnya N1 sampai 2. Nah, sesuai dengan teorema dasar kalkulus 1, nah, langsung aja sudah tahu semua ya. Sesuai dengan teorema dasar kalkulus 1, berarti kita masukkan batas atasnya dulu, habis itu dikurangi dengan batas bawahnya. Berarti kita masukkan batas atasnya dulu, berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dibagi 5, min 2 pangkat 4 dibagi 2, plus 2 kalikan 2, kurangi dengan masukkan batas bawahnya. Negatif 1 pangkat 5 bagi 5 dikurang negatif 1 pangkat 4 dibagi 4 tambah 2 kali negatif 1. Nah, itu ya. Nah, bisa kerjakan nih. Nah, 2 pangkat 5, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 16 kali 2 ada 32/5 berarti. Ini sama dengan 32/5 dikurang 2 pangkat 4 itu sama dengan 16/2 tambah 4.
dikurang negatif 1 pangkat 5, berarti negatif 1 per 5, dikurang negatif 1 pangkat 4 itu sama dengan 1, 1 dinegatif berarti 1 per 4, dikurang negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 2. Nah, ini keempat dari mana ya? Nah, ada yang salah ini. Ini harusnya 2 ini. Ya kan 2 kan? Keempat ini. Sama dengan 2. Enggak, ini salah juga. Ini cuma 2 ini. Harusnya 2. Harusnya 2. Nah, kita samakan semua penyebutnya. Kita samakan semua penyebutnya. Jadi 10. Nah, 10 dibagi 5. 10 dibagi 5, 2. 2 kali 32 sama dengan 64. Dikurang 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 kali 16, 50 ditambah 30, 80. Plus 10 dibagi bahannya 4 kan ada 1 ya. 10 bagi 1, 10 kali 4 berarti 40. Nah, negatif kali negatif positif. 10 dibagi 5, 2 kali 1 berarti 2. Negatif kali negatif positif lagi. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Kemudian negatif kali negatif, ya negatif kali negatif, bentar. Ini negatif, tuh negatif, ya. Ini dari positif kali negatif, negatif, ya. Oh ya, betul negatif semua berarti. Ya. Dan 10 dibagi, negatif kali negatif positif, 10 dibagi 1, bawahnya doang 1 ya. 10 kali 2, sama dengan 20. Berarti plus 20. Nah, ini sama dengan, nah ini kita jumlahkan semuanya. Oke. Yang positif dulu kita jumlahkan semuanya. 64 ditambah 40, 104. 104 ditambah 2, 106. 106 ditambah 25. 106 tambah 5 dulu. 104 tambah 2, 106 tambah 5 itu 111 ya. 111, 111 tambah 20 sama dengan 131. 131 dikurang 80 itu sama dengan 51. Nah, 51 per 10. 51 per 10 itu sama dengan 5,1. Jadi ini jawabannya ya. Lah, kok beda ya? Kok cuma satu ini? Bentar. Oke. Coba ini 2 pangkat 5 sampai ini betul. 2 pangkat 5. 2 negatif, 2 pangkat 4. Ya, sini betul. 2 pangkat 2, negatif 1 pangkat 5, betul. Negatif, negatif 1 pangkat 4. Betul, 2C. Oh, berarti ini yang salah katanya. Ini salah. Coba 2 pangkat 5 kan sama dengan 32. 32 per 5, 2 pangkat 4, 16. 16, ya 16 per ini 4, 4 ya. Kemudian ini nanti negatif 1, berarti positif 1 per 5. 1 per 5 itu 2 per 10, betul. Ini negatif 1 kali negatif 1, negatif 1, positif 1. Berarti 1 kali negatif 1 kali negatif lagi positif. Jadinya oke, 1 per 2. Negatif 1 per 2. Betul.
Ini negatif 2. Ini kelihatan salah ininya. Jadi ininya kelihatan. Ini 5,1. Berarti ini 10, 5, 64. Kali 2, 64 ya. 10 bagi 2, 5. 5 kali 16. 16, 50. Ditambah 30 ya. 80 betul. 40 betul. Ini oke. Di sini 1/2 ya. Ini sebetulnya kelihatan ini ya salah. 5,1. Nah, itu 5,1 ini ya. Nah, itu perhitungannya ini. Nah, berikutnya tentukan luas daerah kurva. Nah, sekarang contoh yang ketika kurvanya itu berada di bawah sumbu X. Nah, itu. Nah, jadi langkah pertama, kita tentukan dulu bentuk integralnya ya. Kita buat bentuk integralnya ini ya. Berarti yang langkah pertama, tentukan bentuk integralnya. Nah, HR, karena dia berada di bawah kurva, berarti integral, ada negatifnya ya, negatif A sampai B, fx, dx ini kan, nah, ini harus ada negatifnya nih ya. Oh, ini harus ada negatifnya, ini rumusnya ini harus ada negatifnya nih ya. Berarti gimana caranya? Oh, gini, ini saya coret aja, ini saya negatifnya. Berarti sama dengan negatif, negatif dari FB dikurang F, di rumusnya harusnya ini ya. Ini kurang negatifnya. Nah, fx sama dengan negatif dari FB men FA. Oke. Maka KR-nya sama dengan negatif integral. Integralnya itu dia baris bawahnya ada negatif 2, baris atasnya adalah 3. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah X kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi 3 min 4 dx. Oke. Sama dengan berapa ini? Oke, kita analis satu persatu. Jadi ingat, nah, kita ingat bentuk integral lagi ya. Integral dari X pangkat N dx itu kan sama dengan 1/n plus 1 X pangkat N min 1 plus C. Integral dari K X pangkat N dx, di mana K-nya itu konstanta, berarti kan sama dengan K N plus 1 X pangkat N min 1 plus C. Integral dari suatu konstanta saja, maka konstanta itu dikalikan dengan X plus C. Oke, saya kita jabarkan yang bagian ini. Berarti integral dari X kuadrat per 3 kan sama dengan 1/3 X pangkat 2 dx ini ya. Nah, sama dengan, ini satu sebagai K-nya, berarti K-nya itu 1/3 dibagi dengan pangkatnya 2 plus 1, X pangkat 2 plus 1 plus C. Itu ya. Sama dengan, berarti ini 1/3 dibagi dengan 3, berarti 1/3 dikalikan 1/3, nah ini ya. Jadi ketika saya punya A dibagi B dibagi C itu sama dengan A dibagi B dikalikan 1/C. Sama dengan A, B kali C. Sama ini, 1/3 dibagi 2 plus 1. 1/3 dikalikan 1/2 plus 1. Nah, itu. Berarti ini X pangkat 3 plus C.
Dan juga saya tuliskan 1/9 X pangkat 3 plus C. Nah, itu untuk yang depannya ini. Sekarang untuk yang belakangnya, integral negatif 4 dx. Sama dengan, nah, karena ini konstanta, berarti tinggal kita tambahkan X saja, plus C. Nah, berarti hasil integralnya, berarti ini ya. Karena dia itu berbatas, negatif 2 sampai 3, maka C-nya tidak kita gunakan. Berarti kita gunakan yang 1/9 X pangkat 3 dikurang 4X, batas bawahnya min 2, batas atasnya adalah 3. Baru kita kerjakan lagi. Nah, jadi yang batas atasnya kita masukkan, tadi, oh ini negatif ya, maaf, ini ada negatifnya masih ikut ya. Negatif, nah ini ada negatifnya masih. Ini ada negatifnya. Berarti di sini ada negatifnya. Negatif, nah, X pangkat 3 kali 1 X pangkat 3 ya. Berarti 3 pangkat 3 dibagi 9. Oke, dikurang 4 kali 3 dikurang X pangkat negatif 2 ya. Negatif 2 pangkat 3 dibagi dengan 9 dikurang 4 kalikan min 2. Oke, sekian ya. Baru ini sama dengan negatif dari 3 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 dibagi 9. 81 bagi 9 itu adalah 9 ya. Jadi ini 9 dikurang 4 kali 3, 12. Dikurang. Oke, nah ini. Min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2, 4. 4 dikali min 2, min 8. Min 8 dibagi dengan 9. Nah, min 4 dikalikan min 2, minus kali minus positif. 4 kali 2, 8. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Negatif dari, kita samakan penyebutnya jadi 9 semua. Karena ini penyebutnya 9 ya. Kita samakan penyebutnya jadi 9 semua. Oke, 9, nah di bawah 9 ada 1. 9 bagi 1. 9, 9 kali 9. 81 dikurang 9 bagi 1, 9, 9 kali 12. 90 ditambah 9 kali 10, 90 ditambah 18. 108 berarti. 90 tambah 18, 108 ya. 8, nah negatif kali negatif, positif. Oke, 9 bagi 9, 1, 1 kali 8, 8. Nah, negatif kali positif, negatif. Nah, 9 dibagi 1, 9 kali 8. 9 kali 8 itu ada 72. Nah, 72 ini. Kita lanjutkan sini. Oke, sama dengan negatif dari, nah berapa ini atasnya? Yang positif kita jumlahkan dulu. 81 tambah 8 sama dengan 89. Berarti ada 89 dikurangi dengan yang negatif. 108 tambah 2. 2 tambah 8, 0. 1, berarti 180 berarti. 180. Nah, sama dengan negatif dari 89 dikurang 180. Berarti 10, berarti ini 1 belakangnya. 1, 17, 17 dikurang 8 ada 17 dikurang 8 ada 9. 91 per 9. Oke, 91 tambah 89 itu 1 tambah 9, 0. 9 tambah 8, 17 kan, 17 tambah 1 ya, 180, betul. Nah, negatif kali negatif sama dengan, beda berarti 91 per 9.
Nah, 91/9 itu sama dengan ini 16,1. Coba saya hitung dulu ya, kalkulator ya. Bilang 1 bagi 9. Oh, ini ada yang kurang tepat, harusnya 10,11 ini. 91/9 itu adalah 10,11. Ini kurang tepat ini. Ini harusnya bukan ini. Ini harus ada 10,1111. Ini sama dengan 10,1111 dan seterusnya. Sampai 11 dan seterusnya nih ya. Berarti ini salah. Ini adalah 10,1111. Nah, ya, saya kemarin ngeceknya mungkin salah itu. Pak. Salah lihat. Harusnya 10,11 ini. Nah, asalnya dari mana? Asalnya dari sini. Nanti bisa dilihat nanti. Nah, berikutnya, bagaimana jika kurvanya itu sekarang ada yang di atas, ada juga yang di bawah. Nah, ketika kita punya dua kurva yang ada yang atas, ada yang di bawah, nah, maka kita kerjakan perbagiannya. Nah, kita kerjakan yang kurva atas dengan kita hitung kurva atas dengan menggunakan rumus apa luas di atas sumbu X, yang bawah kita gunakan rumus luas daerah yang di bawah sumbu X. Nah, jadi kita bagi menjadi dua daerah loh kayak gini. Berarti yang kalau kayak gini, pertama bentuk integral kita bagi dulu. Berarti bentuk integralnya, adalah AR. Nah, kita bagi jadi dua. Eh, ini yang atas sumbu X AR1 ditambahkan dengan yang bawah sumbu X AR2. Nah, ini rumus luasan yang di bawah sumbu X. Yang R1 sama dengan integral batasnya dari -1 sampai 1. Nah, sampai 1 ya. Nah, fungsinya ini apa? Fungsi semuanya ini. Fungsinya ternyata ini panjang ini. X pangkat 3 min 3x kuadrat min x plus 3dx. Ditambahkan, nah, karena dia di bawah sumbu X, maka harus diawali oleh tanda negatif. Negatif, tidak cukup. Nah, saya taruh bawah sini aja ya. Nah, ini berarti negatif dari integral, nah, batas bawahnya itu 1 ini ya, batas bawahnya ya. Batas atasnya adalah 2. Dari uh, grafik ini kan tetap fungsinya tetap ini. X pangkat 3, kan fungsi ini tuh grafiknya, nah ini ya, semuanya itu ya. X pangkat 3 min 3x kuadrat min x plus 3 dx. Nah, baru kemudian yang ini kita selesaikan, yang ini kita selesaikan juga. Nah, ini bagaimana selesaikannya? Ini selesaikannya berarti sama dengan, nah, kita kerjakan yang atas, yang ini, x pangkat 3 diintegralkan jadinya pakai rumus yang tadi ya, ingat yang ini ya. Ini selalu diingat-ingat rumus integral ini. Integral x pangkat n dx sama dengan 1/n+1 x pangkat n+1 plus c. Kalau integral k x pangkat n dx terus sama dengan sebentar, ini berarti k n+1 x pangkat n+1 plus c. Kalau integral k saja atau konstanta saja atau satu nilai saja, dx itu hasilnya adalah kx plus c. Nah, sama ngerjakan nih. X pangkat 3 berarti pangkatnya tambahkan 1. X pangkat 4 dibagi dengan nah, pangkat tambah 1 berarti 4. Kurang 3x X pangkat 2 berarti pangkatnya tambah 1, 3 bagi dengan 3. Nah, pangkatnya tambah 1 dikurang
Nah, ini berarti X pangkatnya 1 kan? X pangkatnya 1 berarti tambah 1, 2, bagi 2, plus 3, arah 3, berarti 3X. Ini batasnya dari -1 sampai 1. Ditambahkan, tambahkan, dalam kurung, dikurangi, nah, dikurangi ini ya, tambahkan, balik saya, tambahkan, ini kurung siku dulu, tapi ini dia dikurangi. Dikurangi integral dari ini. Nah, integral dari ini kan sama. Integral dari ini kan sama dengan ini. Berarti X pangkat 4 min 3X pangkat 3 dibagi 3 min X pangkat 2 dibagi 2 plus 3X. Tapi batasnya dari 1 sampai 2. 1 sampai 2. Oke, nah kita tutup. Baru ini semua kita kerjakan. Nah, ini kok 11 ini ya? Oke, ini salah. Harusnya adalah 1 ini. 1 sampai 2. Ya, ini 1. Ini 1. Oke, bentar. Ini baru kemudian, nah kita masukkan. Pertama itu 1 kita masukkan. Nah, mungkin dari sini langsung ke sini aja ya. Nah, dari sini semua ini. Dari sini semua ini langsung ke bagian sini. Nah, dari sini. Nah, ini panjang nih ya. 1 pangkat 4. Nah, kita masukkan yang satunya semua dulu. Kemudian satunya ini dikurangi dengan yang -1 kita masukkan. -1 kita masukkan. Nah, kemudian sini ada. Karena positif dikalikan negatif. Positif kalikan negatif. Jadinya adalah sini negatif. Jadi, yang ini ya. Jadi yang positif kalikan negatif. Jadi negatif ini. Nah, kenapa di sini itu hasilnya langsung negatif? Ini asalnya dari positif, ya, kemudian dikalikan dengan negatif. Yang ini, bagian ini. Nah, positif kalikan negatif ini, jadinya negatif ini. Nah, dikurangi, nah, negatif ini juga sama. Kenapa ini ya? Ini kenapa ini langsung negatif? Nah, kemudian ini, kenapa ini langsung negatif? Mulai dari sini mungkin ya. Nah, kenapa ini negatif? Nah, ini itu negatif ini, karena dia itu positif kali negatif ini. Nah, ini positif negatif. Positif dikalikan dengan negatif. Jadinya negatif. Karena yang ini ada berada di atas, kemudian sini yang berada di bawah. Yang atas itu positif, yang bawah itu negatif. Jadi positif, positif kali negatif, negatif ya. Nah, ini juga sama. Ini hasilnya karena dia positif dikalikan negatif. Yang ini, positif kali negatif ini. Nah, ini positif kali negatif ini. Pokoknya sama yang negatif bagian sini, sama ini juga sama. Nah, setelah dikerjakan semuanya, dapatnya adalah 5,75. Nah, ini nanti dihitung lagi ya, siapa tahu ada kurang tepat seperti yang atas tadi. Nah, jadi itu. Nah, dari semuanya ini, dari semua contoh di atas tadi, jadi kalau kita ingin menghitung luas suatu daerah di bawah dari suatu fungsi, pertama itu gambar dulu grafiknya. Jadi kalau saya fungsinya itu tidak digambar grafiknya, maka grafiknya kita gambar dulu. Nah, kemudian tentukan batas atas sumbu X sama batas bawah sumbu Y. Batas atas sama batas bawahnya. Nah, kita tentukan batas atas sama batas bawahnya. Kemudian jumlahkan langkah 1 dengan 2 dengan memperhatikan rumus luas daerah adalah sumbu X. Oh iya. Nah, setelah itu bentuk integralnya. Jadi
istilahnya yang bawah ini maksudnya ini bentuk integralnya. Bentuk integralnya dan selesaikan. Ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan silakan present ya. Present atau bisa open mic langsung kalau ada yang mau tanyakan silakan. Nah, selanjutnya bagaimana jika eh, kurvanya itu eh, bagaimana jika menghitung luas daerah di antara dua kurva? Ketika saya punya fungsi fx, efeknya ini berada di atasnya fungsi gx, ini fungsi fx, yaitu berada di atasnya fungsi gx, maka luas daerahnya itu cara menghitungnya adalah sama dengan integral fx dikurang dx. Jadi logikanya, kita pakai logika SG ya. Nah, jadi logikanya, ketika saya punya, nih, saya punya apa galah, saya punya galah atau tongkat panjang, misalnya ini panjangnya adalah 6 meter. Kemudian saya punya tongkat pendek, panjangnya adalah 2 meter. Nah, berapakah panjang apa antara tongkat panjang sama tongkat pendek ini? Tongkat panjang sama tongkat pendek ini, panjang yang bagian sininya, maka panjang ininya. Nah, logikanya gampang. Logikanya adalah 6 meter dikurang dengan 2 meter sama dengan berapa? 4 meter logikanya. Nah, logika sama dengan ini. Jadi yang panjang itu kita misalkan sebagai fx, yang pendek ini kita misalkan sebagai dx. Nah, jadi yang tanda tanya itu tadi hasilnya adalah panjang di antara dua kurva, di antara dua galah ini, panjang di antara dua galah ini adalah fx dikurang dengan dx. Nah, ini jadi rumus yang sini. Nah, ini jadi logika yang ini. Jadi logika yang ini. Kemudian, karena kita itu menghitung luasan, nah, karena kita itu menghitung luasan, luas daerah, maka ini itu kita bentuk jadi ketika kita karena kita menghitung luasan, eh, karena menghitung luas daerah, maka kita bisa buat bentuk integralnya. Kita bisa buat integralnya itu apa? Berarti A, R-nya sama dengan integral. Nah, garis bawahnya apa? Garis bawahnya itu K. Garis atasnya B. Nah, kemudian daerah di antara dua kurva ini apa? Nah, daerah dua kurva ini kan sama dengan fx dikurang dx. Berarti sama dengan fx dikurang dx dx. Nah, ini jadi ini. Jadi logikanya seperti itu. Logikanya itu seperti itu. Nah, langsung ke contoh soal. Jadi kerjakannya pakai ini ya. Tentukan luas daerah di antara dua kurva berikut. Oke. Saya punya kurva atasnya itu, nah kurva yang atas ini berarti yang melengkung nih ya. Melengkung ke atas ini berarti dia sama dengan 2x. Nah, kita bentuk integralnya. Oh, yang paling krusial itu bentuk integral yang pertama itu. Bentuk integralnya. Oke, berarti A, R sama dengan integral. Batas bawahnya berapa? Batas bawahnya itu sama dengan 0. Batas atasnya, nah perpotongannya ini sama dengan 1. Nah, kemudian efeknya apa? Efeknya itu, ingat, efek kan sama dengan Y. Ya. Nah, berarti Y itu sama dengan efek.
eh, ya pokoknya f(x) sama dengan y, nanti gx-nya ya satu fungsi f terhadap itu sama dengan y, gx-nya juga y juga nanti. Tapi maksud saya itu yang y pertama, efek yang pertama itu yang ini, yang atas itu kan berarti yang ini kan, yang yang atas tuh yang 2x min x kuadrat dikurangi yang bawah kan yang melengkung nih, melengkung ke atas nih ya. Yang bawah itu yang melengkung ke atas. Berarti x pangkat 4. Nah, dikurangi x pangkat 4 dx. Nah, kemudian ini bisa kita satukan. Integral dari 0 sampai 1, 2x min x kuadrat. Nah, berarti dikurang x pangkat 4 dx. Nah, kalau mau diselesaikan, ayo kita selesaikan. Berarti integral, nah, integralnya, oke, berarti ini integral kan. 2x integral, berarti 2x kuadrat dibagi dengan, nah, kayak rumus yang ini tadi ya. Rumus yang ingat tadi dulu. Ini saya ingat lagi ya. Ingat, biar tambah ingat. Integral x pangkat n dx sama dengan 1/n+1 x pangkat n+1 plus c integral k x pangkat n dx sama dengan k n+1 x pangkat n+1 plus c integral k dx sama dengan ya kx plus c. Pakai rumus ini, nah ini sama. Berarti 2 dikurang x pangkat 3 dibagi 3 dikurang x pangkat 5 dibagi dengan 5. Dia ada polanya dia. Polanya itu ya ini. Pangkatnya, pembaginya itu pasti pangkat setelah dijumlahkan. 2, 2. 2 tambah 1, 3. Bagi 3. 4 tambah 1, 5. Tadi baginya 5. Seperti itu. Batasnya 0 sampai 1. Baru kita kerjakan sini. Oke, berarti kita masukkan yang 0 ke 1-nya dulu. Berarti 2, 2 bagi 2, 1 ya. Apa? 2, 1 kuadrat dibagi 2. Min 1 pangkat 3 dibagi 3 dikurang 1 pangkat 5 dibagi 5. Dikurang. Nah, 2 kali 0 dikuadratkan bagi 2 dikurang 0 pangkat 3 dibagi 3 dikurang 0 pangkat 5 dibagi 5. Oke, ini sama dengan 2 bagi 2, 2 kali 1, 2, 1 kuadrat, 1, 1 kali 2, 2 loh. 2 bagi 2, 1 kan. Berarti ini 1 min 1/3 min 1/5 dikurang, nah ini pasti eh, ini 0 dikurang 0 dikurang 0. Dan 0 dibagi suatu bilangan hasilnya 0 ya. Nah ini berarti sama dengan, nah kita jadikan 5 semua, jadi kita jadikan 15 semua. 15 dibagi 1 kali 1, 15. 15 bagi 3, 5 dikali 1 adalah 5. 15 bagi 5, 3 dikali 1, 3. Sama dengan 15 dikurang 8/15 sama dengan 15 kurang 8 sama dengan 7/15. Ini hasilnya. Ini adalah hasilnya. Nah, 7/15 itu berapa? Coba kita lihat. 7 dibagi 15. 0,4, nah betul, 0,467. Ini sama dengan sama ini. 0,467. Sama ini, sudah sama. Nah, kemudian, nah, ada kalanya integralnya itu kita tidak tahu. Tidak. Ada kalanya ketika di integral tersebut, kita kesulitan menentukan batas bawah batas atasnya.
Nah, misalkan kita kesulitan menentukan batas bawah batas atasnya, maka kita, nah contohnya ini tuh kita kesulitan menentukan batas atas sama batas bawahnya. Kenapa? Karena di sini itu dia saat di sini ada seperempat. Kalau saya ambil seperempat di sini, maka dia yang sini tidak akan sampai dia. Nah, maka kita kita bisa pindahkan orientasinya. Jadi eh, bentuk integral, misalkan saya punya integral, bentar. Jadi ini maksudnya ini seperti ini. Misalkan saya punya kurva ini ya. Nah, di sini itu sama dengan A, di sini itu B, kurvanya itu seperti ini. Nah, misalkan di sini itu C, ini D, Y, ini X. Nah, jadi luas daerah ini R1 misalkan. Nah, luas daerah R1 itu bisa kita nyatakan sebagai ini misalkan efek ya. Y sama dengan Fx. A sampai B, Fx, dx. Nah, misalkan saya ingin menghitung ini sekarang, yang R2-nya terhadap orientasi sumbu Y, sama sebagai R2, maka AR2-nya sama dengan integral dari C, D. Nah, ini kita rubah. Y sama dengan Fx, itu bisa kita rubah jadi ini sama, ini ekuivalen X sama dengan, kita cari X sama dengan FY-nya. FY, DY. Jadi kalau saya menghitung sesuai dengan batas sumbu X, AB, maka kita fungsinya ini kita menggunakan f dx. Tapi kalau kita rubah batasnya jadi C sampai D, maka kita rubah fungsinya itu jadi ketika Y sama dengan Fx, kita rubah jadi X sama dengan FY dulu. Nah, ini nanti digunakan, perubahan ini digunakan ketika mengerjakan tegas seperti ini. Nah, contohnya itu ini. Ini awalnya itu eh, ini dirubah jadi terhadap sumbu Y, DY dia. Jadi integral ketika dia dirubah batasnya jadi sumbu Y, maka A sama dengan FY. Jadi yang ketika Y kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan 4X. Nah, ini kita cari X-nya sama dengan berapa? Ini X sama dengan Y kuadrat dibagi dengan 4. Nah, yang ini, yang bawahnya ini, 4X dikurang 3Y sama dengan 4, berubah jadi X sama dengan berapa? Ini itu sama dengan, nah itu sama dengan FY-nya. Yang ini sama dengan, nah yang ini, yang bawah ini sama dengan DY-nya. Karena ini dia berada di balik saya. Karena dia orientasinya terhadap sumbu Y ya, orientasinya terhadap sumbu Y, berarti kalau terhadap sumbu Y ini, yang atas itu berarti yang ini ya. Nah, ini yang jadi FY-nya, yang bawah itu yang melengkung ini berarti. Karena orientasinya terhadap sumbu Y. Yang bawah itu berarti ini adalah DY-nya. Nah, jadi nanti cara ngerjakannya seperti ini. Nah, jadi mungkin itu nanti bisa dibaca yang untuk bagian bawahnya ini. Waktunya sangat singkat sekali. Nah, nanti coba dikerjakan latihan 1. Nah, latihan 2 ini kerjakan juga ya. Coba ini dicoba-coba buat latihan. Karena nanti ujiannya pasti yang keluar soalnya ya seperti ini. Nah, jadi mungkin itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. tapi sebentar, belum.